Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 6. Maka Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya terlihat tengah mendaki Bukit Jati. Ketika mereka tiba di puncak Bukit Jati, matahari sudah tenggelam di barat. Cahaya senja telah menyelimuti puncak Bukit Jati yang datar penuh ditumbuhi ilalang panjang. Sebuah lingga terlihat di tengah tanah datar. Ada altar batu tempat persembahan di depan batu lingga. Angin berhembus keras di atas puncak Bukit Jati merebahkan batang ilalang, menerbangkan daun-daun kering. Kita beristirahat di sini, berkata Lawe sambil bersandar di batang pohon ambon yang rindang. Satu-satunya pohon yang tumbuh di tanah puncak Bukit Jati. Semoga mereka tidak membawa banyak orang, berkata Mahesa Amping. Apa yang kamu takutkan? Bertanya Lawe. Yang kutakutkan adalah akan banyak jatuh korban, berkata Mahesa Amping. Dan waktu terus berlalu. Sambil beristirahat Mahesa Amping masih dipenuhi rasa kebimbangan. Pria itu menuntut hutang nyawa padaku. Dan pertempuran ini bukan yang terakhir, di belakang menunggu tuntutan yang sama, dari mereka yang masih merasa punya kewajiban atas sebuah hutang nyawa. Dan waktu terus berlalu. Suara angin mulai sedikit menyusut bersama datangnya keremangan malam. Bulan bulat muncul di ujung timur bersama cahaya redup bintang-bintang kecil. Purnama di puncak Bukit Jati begitu sepi dan mencekam dalam kesenyapan malam. Terdengar suara anjing melolong panjang dari bawah lereng bukit sepertinya ikut menambah suasana semakin mencekam. Dan waktu terus berlalu. Bulan bulat penuh telah menggantung di puncak langit malam. Cahaya purnama dan kerlip laksaan bintang di atas puncak Bukit Jati seperti sebuah panggung pagelaran yang kosong dalam debar penungguan yang panjang. Tiga sosok tubuh terlihat muncul dari lereng bukit sebagai tiga bayangan hitam di bawah cahaya purnama datang mendekati mereka. Setelah mendekat, terlihat jelas siapakah mereka yang ternyata adalah dua orang iblis dari gelang-gelang bersama pamannya. Kukira kamu akan lari jauh menghindari pertempuran, berkata pria yang dipanggil paman oleh dua pemuda yang menyertainya. Seperti yang Kisanak lihat, di sini aku menunggu pertempuran itu, berkata Mahesa Amping penuh percaya diri. Melihat ketenangan Mahesa Amping, pria yang dipanggil paman oleh sepasang iblis dari gelang-gelang itu menjadi semakin terbakar bara api dendamnya. Sampai saat itu orang itu masih belum yakin bahwa Empu Gelian kakaknya itu kalah karena ilmunya di bawah anak muda ini. Orang itu masih berpikir bahwa Empu Gelian kalah karena kelengahan dan ketidaksengajaan atau boleh dibilang nasibnya lagi naas hingga dapat dikalahkan oleh pemuda belia ini. Jangan kau kira setelah dapat mengalahkan kakakku, kamu merasa telah mempunyai ilmu yang mumpuni, jangan-jangan kakakku kalah hanya karena kelicikanmu, berkata pria itu. Aku memang telah membunuh Empu Gelian, tapi yang kulakukan adalah sebatas membela diri. Dan bukan sebuah kelicikan, berkata Mahesa Amping membela diri. Di tanah gelang-gelang tidak ada seorang pun yang berani berurusan dengan pria ini yang biasa dipanggil Kirante, mungkin karena senjata andalannya berupa sebuah cambuk rantai baja kecil. Meski lebih muda dari Empu Gelian, tapi dari sisi tataran ilmu, Kirante tidak dapat dikatakan di bawah Empu Gelian. Karena Kirante tidak hanya berguru di padepokan gelang-gelang, dalam pengembaraannya telah banyak mengambil ilmu dari beberapa guru. Di tanah gelang-gelang orang memanggilku Kirante, tidak seorang pun yang berani berurusan denganku, berkata Kirante berharap pemuda ini pernah mendengar namanya yang sangat disegani di tanah gelang-gelang. Maaf Kirante, baru kali ini aku mendengar nama itu, berkata jujur Mahesa Amping yang memang baru mengenal nama Kirante. Bukan main gusarnya Kirante mendengar ucapan Mahesa Amping yang tidak menjadi gentar mendengar namanya. Perutnya terasa diaduk-aduk saking begitu marah dan gusarnya. Hari ini aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu telah berani berurusan denganku, berkata Kirante yang telah mengurai cambuk rantai dari pinggangnya. Sebuah cambuk yang terbuat dari rantai baja kecil yang di ujungnya terikat sebuah gelang yang tipis dan tajam. Melihat Kirante telah mengeluarkan senjatanya, Mahesa Amping mengeluarkan senjata andalannya, sebuah belati pendek. Jarang sekali Mahesa Amping menggunakan senjatanya, hanya pada keadaan tertentu dan terpaksa. Dan menghadapi lawannya kali ini Mahesa Amping tidak berani menganggap sepele. Getar jiwanya merasakan bahwa Kirante bukan lawan yang ringan. Melihat Kirante telah menjurai cambuknya, sepasang iblis dari gelang-gelang mundur memberi jarak.
Sementara itu Raden Wijaya dan Lawe dengan dada yang berdebar ikut mundur menjauh, namun tetap waspada menjaga setiap kemungkinan yang dapat saja terjadi, terutama berjaga-jaga apabila sepasang iblis dari gelang-gelang akan berbuat licik. "Bersiaplah," berkata Kirante sambil memutar cambuk rantainya yang semakin lama terlihat menjadi semakin kencang berputar. Wus! Tiba-tiba saja cambuk Kirante melejit menyambar wajah Mahesa Amping. Dengan sigap Mahesa Amping bergeser ke samping. Karena mengenai tempat yang kosong, cambuk Kirante ditarik ke belakang sedikit dan seperti ular hidup cambuk itu mengejar mematuk ke arah Mahesa Amping yang baru saja bergerak bergeser ke samping. Kali ini Mahesa Amping memang tidak sempat lagi menghindar, maka yang dilakukannya adalah menangkis cambuk rantai itu dengan belati pendeknya disertai sedikit tenaga cadangan. Terang! Dua senjata telah berbentur membentuk percikan sinar api. Kaget sekali Kirante merasakan getaran pada tangannya. "Jangan merasa hebat dulu," berkata Kirante sambil memutar cambuk rantai besinya. Kali ini terlihat lebih cepat dari sebelumnya. Wus! Kali ini cambuk Kirante bergerak menyambar berputar-putar ke arah Mahesa Amping dengan kecepatan tinggi. Mahesa Amping langsung melenting. Tapi cambuk Kirante benar-benar ngegirisi, cambuk itu seperti bermata terus mengejar kemanapun Mahesa Amping menghindar. Akhirnya Mahesa Amping mengambil keputusan untuk tidak hanya mengelak menghindari serangan, karena akan merugikannya bila dilakukannya terus-menerus, apalagi serangan Kirante bukan sembarang serangan, sebuah serangan yang cepat dan berubah-ubah arah seperti bermata menyerang pada titik kelemahan lawan. Pada serangan berikutnya, Mahesa Amping melenting mengelak sebuah serangan dan langsung menyusup mendekati tubuh lawan menyabet pergelangan tangan Kirante dengan sabetan yang cepat. Terkesiap Kirante mendapat serangan balik yang begitu cepat. Dengan cepat menarik tangannya ke samping sambil meluncurkan sebuah tendangan ke arah perut Mahesa Amping, sementara itu cambuknya berbalik arah mengejar punggung Mahesa Amping. Mendapatkan dua serangan dari arah yang berbeda sekaligus, Mahesa Amping melompat ke samping. Tendangan dan mata cambuk telah mengenai tempat kosong. Tapi Mahesa Amping tidak hanya melompat ke samping. Tangannya yang kuat telah memukul cambuk searah gerakannya. Akibatnya memang mendebarkan, cambuk itu telah bergerak menjadi lebih cepat dari sebelumnya mengejar si empunya. Bukan main kagetnya Kirante melihat cambuknya sendiri meluncur mengejar dirinya. Tapi bukan Kirante yang tidak bisa menghindar dari senjatanya sendiri. Dengan menundukkan kepalanya, cambuk itu melesat di atas kepalanya. Dan dengan menggunakan kecepatan dan kekuatan cambuk yang tengah meluncur, Kirante sudah dapat menguasai senjatanya yang langsung berbalik arah mengayun mengejar Mahesa Amping. Demikianlah pertempuran setahap demi setahap terus meningkat menjadi semakin menegangkan dan menjadi semakin seru. Berdebar jantung Raden Wijaya melihat pertempuran itu. Berharap Mahesa Amping tetap waspada. Sebagai seorang sahabat yang sering berlatih bersama, Raden Wijaya melihat Mahesa Amping masih terus menjajaki tataran ilmu lawan. Mahesa Amping masih dalam pertengahan tataran ilmunya. Sebagaimana yang dilihat oleh Raden Wijaya, Mahesa Amping masih terus mengimbangi tataran ilmu lawannya, selapis demi selapis meningkatkan tataran ilmunya sejalan dengan kecepatan dan kekuatan Kirante yang terus meningkatkan tataran ilmunya dengan rasa penuh penasaran bahwa pemuda ini masih dapat menghindari serangannya. Bahkan dapat dengan cepat melakukan serangan balik dengan tidak kalah dahsyatnya. "Rasakan awan panasku," berkata Kirante sambil mengayunkan cambuknya dengan melambari dengan ilmu simpanannya. Kali ini cambuk meluncur bersama angin panas yang datang mendahului. Terkesiap Mahesa Amping merasakan angin panas membakar tubuhnya, untungnya Mahesa Amping sudah melambari dirinya dengan kekebalan, jadi hawa panas itu hanya sedikit membakar kulit luarnya, tetapi tetap saja Mahesa Amping merasakan sedikit rasa perih. Rasa perih itulah yang memancing naluri bawah sadarnya bergerak dengan sendirinya menghalau kekuatan lawan berupa hawa dingin yang kuat, bukan hanya menawarkan hawa panas yang ada di sekitarnya, tapi hawa dingin itu seperti menghentak membekukan jantung lawannya. Terkesiap Kirante merasakan hawa dingin yang begitu kuat. Tidak ada jalan lain selain menghentakkan tataran ilmunya lebih tinggi. Cambuk Kirante telah berubah seperti bara yang menyala berputar-putar mengejar Mahesa Amping. Merasakan bahwa Kirante telah menghentakkan tataran ilmunya, sambil menghindar dari serangan lawannya, Mahesa Amping langsung melakukan serangan balik dengan menghentakkan tataran ilmunya selapis lebih tinggi. Berusaha meredam kekuatan lawan.
Kembali Kirante merasakan tubuhnya diliputi hawa dingin yang mencekam, hampir saja jantungnya ikut berhenti berdetak kalau saja tidak melompat jauh keluar dari arena pertempuran. Mahesa Amping tidak berusaha mengejar. Masih berdiri dengan sikap yang utuh penuh kepercayaan diri memandang Kirante dengan sorot mata yang tajam. Wajarlah bila Kang Mas Gelian dapat dikalahkannya. Kekuatan ilmunya mampu melampaui aji awan panasku, berkata Kirante dengan mata tidak berkedip memandang Mahesa Amping yang masih berdiri di tengah arena menantinya. Bukan maksudku merendahkanmu Kirante, aku dapat melakukan jauh dari apa yang kau kira, berkata Mahesa Amping dengan menghentakkan kekuatan yang tersembunyi lewat suaranya. Bukan main kagetnya Kirante, suara Mahesa Amping seperti menggoncang seisi dadanya. Meski ia berusaha meredamnya dengan sepenuh kekuatan yang ada, tapi suara itu tetap saja dapat menyusup. Tanpa sengaja Kirante merenggut dadanya dengan kedua tangannya menahan rasa sakit yang menghentak dadanya, cambuknya sudah dilepaskan dari tangannya. Raden Wijaya dan Lawe yang ada di dekat arena itu pun ikut merasakan getaran suara itu, meski bukan menjadi sasaran arah kekuatan suara itu sendiri. Diam-diam memuji sahabatnya yang bukan hanya dapat melontarkan kekuatan lewat sorot matanya, kali ini telah memperlihatkan ilmunya yang lain lewat suara. Apa yang dirasakan Raden Wijaya dan Lawe, ternyata dirasakan juga oleh sepasang iblis dari gelang-gelang. Wajahnya menjadi pucat. Diam-diam menyadari, selama ini Mahesa Amping telah berusaha lunak menghadapi ulah mereka. Untungnya Mahesa Amping telah banyak belajar dengan pengalaman batinnya, telah dapat menguasai pikirannya sendiri sebagaimana pernah terjadi ketika berhadapan dengan Empu Gelian di mana pikirannya telah berbuat di luar kemauannya. Mahesa Amping telah berjalan menghampiri Kirante. Serta sorot mata yang tajam menakutkan. Apakah Kirante masih ingin melanjutkan pertempuran ini? Bertanya Mahesa Amping kepada Kirante. Kali ini Mahesa Amping tidak melontarkan kekuatan ilmunya lewat suaranya. Mahesa Amping bertanya dengan suara yang sewajarnya. Kirante tidak langsung menjawab, terlihat bersila mengatur pernapasannya berusaha mengembalikan kekuatan dirinya. Ketika dirasakan dadanya sudah tidak menjadi sesak, Kirante membuka perlahan kelopak matanya. Menarik napas panjang merasakan udara dingin masuk mengisi rongga dadanya begitu lancar dan menyegarkan. Terima kasih telah berlaku lunak padaku, memberi kesempatan hidup kepadaku yang bodoh ini, yang tidak mengenal Gunung Agung di depan mata, berkata Kirante tulus dari hatinya sendiri. Kirante, aku ingin berterus terang kepadamu. Seandainya datang kepadaku Mahadewa menawarkan kepadaku sebuah pilihan yang dapat dikabulkan, maka yang kuminta adalah pengulangan 2 detik saat Empu Gelian belum terbunuh oleh kekuatanku sendiri. Kirante telah kehilangan seorang saudara kandung, sementara seumur hidupku diliputi mimpi penyesalan, berkata Mahesa Amping sepertinya mengungkapkan segala penderitaan batin yang selama ini selalu menggayuti jiwanya. Maafkan aku anak muda. Aku yang tua menjadi malu telah mengikuti rasa keangkuhan diri, mengikuti rasa malu apa kata orang bila aku yang terkenal ini tidak menuntut balas, seharusnya aku berkaca kepada hati yang bersih, agar dapat mengikuti apa kata hati tentang kebenaran yang hakiki. Kang Mas Gelian telah dibeli untuk berbuat sebuah keonaran. Bila aku membelanya itu sama artinya membenarkan sebuah keonaran. Tapi aku yang tua ini tidak pernah mau berkaca dan mendengar apa kata hati. Gusti Yang Maha Karsa, Gusti Yang Maha Hidup telah bersemayam dalam hati dan jiwa yang bersih sebagai Shiva dan Buddha, berkata Mahesa Amping sambil menjura kepada Kirante. Kata-katamu adalah kedamaian, berbahagialah siapapun yang selalu bersamamu, berkata Kirante penuh hormat dan kagum atas sikap Mahesa Amping. Sementara hari sudah sedikit lagi menyisakan ujung malam yang terpotong, sebentar lagi pagi menjelang. Terlihat Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya telah menuruni puncak Bukit Jati diiringi pandangan mata dari Kirante, Prastawa dan Praskata yang akhirnya menghilang tertelan jalan yang menurun. Bintang fajar terlihat berseri di ufuk timur mengawali sang surya yang akan datang mengikuti kewajibannya sebagai pemberi kehangatan dan kehidupan di bumi. Memberikan apa yang harus diberikan. Sangkala telah membangunkan pagi dalam suara kokok ayam jantan yang saling bersahutan terdengar dari bawah lereng Gunung Jati. Halimun pun pergi berlalu meninggalkan tetes-tetes embun di ujung daun, bunga dan rumput-rumput liar di lereng Gunung Jati seperti butiran-butiran mutiara dalam pantulan sinar matahari pagi.
Hidup ini ternyata begitu indah, berkata Mahesa Amping sambil memandang tetes embun pagi yang hampir terjatuh di ujung tangkai kelopak bunga anggrek hitam yang tengah berkembang. Begitulah bila hati selalu terpaut kepada Yang Maha Hidup, Yang Maha mempunyai keindahan. Sementara itu di tempat yang berbeda, warna angkara dendam Kesumat masih seperti segores luka basah yang tidak pernah kunjung sembuh. Terus menganga dan bernanah. Semua usaha kita meruntuhkan pamor putra mahkota seperti menabrak gunung batu, berkata seorang kepercayaan Raja Jayakatwang. Dan kamu akan juga berkata sebagaimana para Brahmana, para dewa selalu melindungi sang Rajasa serta putra-putranya, berkata Raja Jayakatwang dalam kemurkaannya. Ampun tuanku, seperti itulah para Brahmana berseloka, berkata orang kepercayaannya dengan menundukkan kepalanya. Buanglah keyakinan itu di kepalamu, akulah sejatinya putra dewata, berkata Raja Jayakatwang sambil memberi perintah kepada orang kepercayaannya untuk meninggalkannya. Inilah sebenarnya sumber awal sebuah kekeruhan yang bergema menjadi sebuah dendam kesumat yang tidak mudah dipadamkan dan terus berkobar dalam jiwa Raja Jayakatwang. Hilangnya sebuah singgasana bukan sebuah kehinaan bagi para putra bangsawan Kediri. Yang mereka rasakan adalah kepahitan atas berpindahnya sabda para Brahmana atas siapa yang berhak disembah sebagai putra darah sejati para dewata. Sabda para Brahmana hanya sebatas seloka, sejati putra dewata ada di dalam hati setiap manusia yang menghambakan diri kepada Gusti Yang Maha Hidup yang bertahta dalam singgasana jiwa dan bersemayam di hati sebagai Sang Shiwa Buddha, berkata Ratu Turuk Bali mencoba meluruskan pemahaman suaminya sebagai buah kasihnya untuk mengenal sejati hakikat diri. Tetapi hati Raja Jayakatwang sudah begitu hitam. Sejak lahir telah disusui oleh para pecundang yang kalah dalam sebuah peperangan. Sejak kecil selalu dibisikkan untuk mengembalikan wahyu suci sabda para Brahmana dalam wujud tahta singgasana tempat bersemayamnya para putra dewata. Tempat bersemayamnya para putra dewata ada pada tahta singgasana di tanah Kediri, itulah yang akan kubuktikan kepada para kawula di seluruh nagari bumi Singasari, berkata Raja Jayakatwang yang menganggap kata-kata permaisurinya sebagai penghalangan dan persanggahan yang terselubung untuk meredamkan api cita-citanya. Begitulah bila hati sudah begitu membatu, tidak ada sisi sedikit pun tempat menerima setetes cahaya sejati kebenaran. Sebagaimana tanah tandus, air hujan tidak pernah singgah, datang dan terus menghilang tanpa tersisa. Dan Raja Jayakatwang sebagai putra mahkota angkaranya, terus mengintai area perburuannya, bersembunyi di balik arah angin dan belukar. Menunggu. Terlalu, berkata Mahesa Pukat yang disambut gelak tawa dari semua yang ada di pendapa benteng Canggu setelah mendengar cerita mereka ketika berada di tanah gelang-gelang. Itu kan sesuai arahan dari Paman Kebo Arema Sang Dalang, berkata Lawe. Kalian telah melaksanakan tugas dengan baik, berkata Pangeran Kertanegara. Ada tugas baru menanti kalian, berkata Mahesa Pukat. Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe menanti kelanjutan kata-kata Mahesa Pukat. Membantu melatih prajurit baru dari pasukan khusus, berkata Mahesa Pukat melanjutkan kata-katanya. Kami bangga dapat berbuat sesuatu apapun bagi lahirnya sebuah kerajaan air, berkata Raden Wijaya. Kang Mas Mahesa Murti pasti senang mendengarnya, kalian dibutuhkan di sini, berkata Mahesa Pukat. Setelah beberapa hari di Benteng Canggu, menyaksikan awal pembuatan benteng baru, Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya mohon izin untuk kembali ke Padepokan Bajra Seta dan berjanji akan segera datang kembali. Demikianlah, di Bandar Canggu telah terjadi kesibukan baru. Di samping pembuatan jung besar yang sudah terlihat mendekati proses akhir. Bersebelahan dengan galangan telah dibangun sebuah benteng baru sebagai pusat pembinaan lahirnya para pasukan khusus yang akan menjadi prajurit pengawal jung besar. Hari demi hari, siapapun yang berlayar di jalur Sungai Berantas yang melewati Bandar Canggu akan melihat sebuah kesibukan yang luar biasa. Melihat jung besar berdiri di atas galangan bersama para suku air yang tengah bekerja. Sementara di sisi lain sebuah benteng baru yang besar telah mulai berdiri. Jung besar dan benteng baru meski belum sempurna terbentuk, tapi sudah terlihat seperti dua raksasa yang berdiri di pinggir Sungai Berantas. Sebentar lagi, impian Sri Maharaja tentang kerajaan air akan terwujud, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Pukat dan Kertanegara pada suatu malam di pendapa Benteng Canggu. Aku pun sudah tidak sabar berdiri di atas jung besar itu mengarungi lautan, berkata Kertanegara.
Semoga tidak ada lagi yang datang mengganggu, berkata Mahesa Pukat. Kupikir, setelah apa yang dilakukan oleh Raden Wijaya bersama Lawi dan Mahesa Amping, mereka tentu sudah menjadi agak jera, berkata Kertanegara. Apa pendapat pangeran mengenai singgasana yang kosong di Kediri? Bertanya Mahesa Pukat ingin tahu pandangan Kertanegara mengenai Kediri. Jayakatwang melihat Kediri sebagai pintu gerbang, jadi bukan tujuan akhirnya, berkata Kertanegara memberikan pandangannya. Artinya, bara yang akan berkobar di tanah gelang-gelang akan menjadi padam dengan sendirinya bila Kediri ada dalam genggaman tangan kita, berkata Kebo Arema ikut memberikan pandangannya. Mudah-mudahan Sri Maharaja sudah dapat membaca perkembangan terakhir di tanah gelang-gelang, berkata Mahesa Pukat. Secepatnya, Ayahanda harus sudah menyadarinya sebelum terlambat, berkata Kertanegara. Kalau begitu, besok kita ke Kutaraja, di samping melaporkan perkembangan pembangunan Jung, kita juga akan menyampaikan beberapa hal mengenai tanah gelang-gelang, berkata Kebo Arema kepada Kertanegara. Demikianlah keesokan harinya Kebo Arema dan Kertanegara telah berangkat ke Kutaraja. Kutitipkan sementara pembangunan di Bandar Canggu ini, 2-3 hari, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Pukat ketika meninggalkan Benteng Canggu. Siang itu telah menandai harinya dengan cuaca yang cerah. Jalan sepanjang jalur antara Bandar Canggu dan Kutaraja sudah ramai dilalui pedati para saudagar. Beberapa padukuhan dan pasar kecil di sepanjang jalan tumbuh seperti jamur di musim hujan, muncul meramaikan suasana sepanjang perjalanan sebagai tempat persinggahan. Sebuah perjalanan yang menyenangkan, berkata Kertanegara kepada Kebo Arema ketika baru saja keluar dari persinggahan di sebuah kedai di tengah perjalanannya. Semoga apa yang kita lihat dan kita rasakan, juga menyelimuti seluruh bumi Singasari, berkata Kebo Arema. Sayangnya masih ada orang yang tidak menyukai bumi Singasari dalam kedamaian, berkata Kertanegara. Masih ingat pesan Empu Dangka tentang putra mahkota Raja Angkara? Bertanya Kebo Arema sambil memandang jauh ke depan, dibiarkannya kudanya berjalan sendiri. Kecil menjadi teman, besar menjadi musuh, berkata Kertanegara mengingat kembali perkataan gurunya Empu Dangka mengenai hakikat nafsu yang ada di dalam diri yang digambarkan sebagai sang putra mahkota Raja Angkara. Alam alit adalah cermin untuk melihat alam besar di jagat raya, dan kita dilahirkan sebagai ksatria dititipkan menjaganya dalam damai, berkata Kebo Arema sambil memandang matahari yang sudah bergeser jatuh ke barat. Matahari telah semakin ke barat, berkata Kebo Arema sambil sedikit menepuk kudanya agar berjalan sedikit lebih cepat lagi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dan sedikit lebih cepat mereka tiba di Kutaraja di saat senja menatap bumi dalam warna abu-abu bening. Sebening tatapan Padmita sang kekasih menyambut kedatangan pangeran pujaan hatinya. Sri Maharaja meminta aku mengunjunginya, berkata Kebo Arema kepada Pangeran Kertanegara mohon diri menemui Sri Maharaja. Jangan tidur di gardu ronda, berkata Pangeran Kertanegara mengingatkan kebiasaan Kebo Arema menyisakan malamnya bersama para pengawal istana di gardu ronda. Terlihat Kebo Arema diantar seorang pengawal raja menyusuri lorong taman menuju bangsal istana. Kapan paman tiba? Bertanya seorang prajurit pengawal istana yang berpapasan. Saja keluar dari persinggahan di sebuah kedai di tengah perjalanannya. Di saat senja, nanti aku mampir di gardumu, berkata Kebo Arema yang mengenal prajurit pengawal istana itu. Akhirnya Kebo Arema telah tiba di bangsal istana di mana Sri Maharaja telah menunggunya. Selamat datang sahabatku Raja Lautan, berkata Sri Maharaja menyambut kedatangan sahabatnya Kebo Arema. Semoga kesejahteraan selalu meliputi sahabatku penguasa bumi, berkata Kebo Arema penuh persahabatan. Setelah menyampaikan berita tentang keselamatan masing-masing, banyak hal yang ditanyakan Sri Maharaja terutama mengenai pembangunan jung besar di tepian Sungai Brantas. Dan ternyata Sri Maharaja banyak mengetahui dari para petugas sandinya semua kejadian di Bandar Canggu, termasuk peristiwa pembakaran galangan. Aku memang telah banyak mendengar dan mengetahui, aku hanya ingin mendengar pandanganmu mengenai beberapa peristiwa itu, berkata Sri Maharaja. Ada asap ada api, apakah tuanku tidak merasakannya? Bertanya Kebo Arema. Aku ada di antara api itu. Bagaimana aku dapat melihatnya bila aku sendiri berada di dalamnya? Berkata Sri Maharaja. Kamulah yang kuharapkan mengurai pandanganmu. Menurut hamba, selama tuanku masih hidup, bara itu tidak akan menjadi besar, berkata Kebo Arema.
Apa yang dapat aku lakukan, agar bara itu tidak menghanguskan bumi Singasari setelah ketiadaanku? Bertanya Sri Maharaja. Jangan berikan singgasana Kediri kepada siapapun, kecuali kepada orang sendiri yang dapat diyakini kesetiaannya, berkata Kebo Arema. Sebut sebuah nama, berkata Sri Maharaja sambil tersenyum sepertinya telah menangkap semua ucapan Kebo Arema. Hamba menyerah, ternyata tuanku telah menjebak hamba, berkata Kebo Arema. Ternyata pandanganku telah engkau katakan dengan sebenarnya, aku tidak bermaksud menjebakmu, hanya sekedar meyakinkan apakah pandanganku masih ada di dalam ketidakkeberpihakan, berkata Sri Maharaja. Jadi hamba tidak perlu menyebut sebuah nama, berkata Kebo Arema mencoba menengok isi hati Sri Maharaja lebih jauh lagi. Sri Maharaja tersenyum. Biarlah untuk sampai saat ini kita tidak usah menyebut sebuah nama. Simpanlah nama itu untuk sampai saatnya tiba, berkata Sri Maharaja masih dengan wajah penuh senyum yang hanya diketahui oleh Kebo Arema seorang. Malam pun telah merayapi cakrawala langit di atas istana Singasari ketika Kebo Arema pamit dan meninggalkan bangsal istana. Ternyata, Kebo Arema tidak kembali ke biliknya yang telah disediakan, seperti apa yang dikatakan oleh Pangeran Kertanegara, di sebuah gardu jaga Kebo Arema singgah menemui beberapa prajurit pengawal yang sudah dikenalnya dengan akrab. Bolehkah aku si pengelana tua yang dahaga turut menikmati hangatnya wedang jahe di malam sedingin ini, berkata Kebo Arema kepada 3 orang prajurit pengawal di sebuah gardu jaga. Tentu saja bila dibayar dengan sebuah cerita tentang para dara cantik di tanah Melayu yang menari menyambut para tamu asing yang singgah di rumah tuak, berkata seorang prajurit pengawal yang telah mengenal Kebo Arema yang biasanya tidak pernah habis bercerita tentang petualangannya di tanah seberang. Dan seperti biasanya, ketika pagi sudah menjadi terang, Kebo Arema masih terlihat melingkar di gardu jaga. Tidak ada seorang pun yang berani membangunkannya kecuali bibi tua dayang pengasuh di bangsal pangeran yang terpaksa membangunkannya karena Pangeran Kertanegara telah menunggunya di meja makan untuk sarapan pagi bersamanya. Seperti yang dijanjikan kepada Mahesa Pukat, 2-3 hari mereka akan kembali ke Bandar Canggu. Hanya 3 hari Kebo Arema dan Pangeran Kertanegara di Kutaraja. Pikiran dan hati mereka memang sepertinya sudah terpaut dengan jung besar di tepian Sungai Berantas. Pagi itu 2 ekor kuda terlihat keluar dari gerbang kota. Bumi Kutaraja yang berbukit dan sejuk sepertinya telah mengenal setiap langkah kaki mereka yang tidak lain adalah Kebo Arema dan Pangeran Kertanegara yang akan kembali ke Bandar Canggu. Terlihat langkah kaki kuda mereka semakin menjauh meninggalkan debu di jalan dan menghilang di ujung jalan yang menurun. Pada saat yang sama, jauh dari Kutaraja, 3 ekor kuda nampak baru keluar dari sebuah hutan kecil. Mereka adalah Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya menunggang kudanya masing-masing dalam wajah penuh ceria. Sebagaimana diceritakan di muka, mereka ke Padepokan Bajra untuk mohon doa restu kepada ketua Padepokan yaitu Mahesa Murti untuk membantu terwujudnya sebuah pasukan baru yang akan menjadi prajurit pengawal jung besar yang tengah dibangun di Bandar Canggu. Mahesa Murti tidak keberatan, bahkan menjadi bangga bahwa kehadiran murid Padepokan Bajra Seta dapat berguna dan dibutuhkan. Berjanjilah untuk menjaga nama baik Padepokan Bajra Seta, demikian ucapan Mahesa Murti melepas keberangkatan Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya. Matahari siang itu terhalang awan, padang ilalang seperti dipayungi keteduhan. Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya terus memacu kudanya. Menikmati angin segar berhembus di lereng hijau pegunungan, merasakan keramahan para warga padukuhan di sepanjang perjalanan. Mereka seperti 3 ekor elang muda terbang dalam kebebasannya. Sementara itu pembangunan barak prajurit di dekat Galangan telah hampir selesai. Pembangunan yang dilakukan oleh banyak orang, terutama para prajurit di Benteng Canggu yang dikerahkan oleh senapatinya sendiri yaitu Mahesa Pukat menjadikan barak besar itu menjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Terima kasih telah mewakili kami mengawasi pembangunan barak dan jung, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Pukat ketika telah tiba di Bandar Canggu dan melihat langsung pembangunan barak dan jung setelah beberapa hari ditinggalkannya bersama Pangeran Kertanegara. Hanya berselisih 1 hari setelah Kebo Arema dan Pangeran Kertanegara tiba di Benteng Canggu. Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya menyusul telah tiba kembali di Benteng Canggu. Seluruh warga titip salam untuk Kang Mas, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Pukat ketika baru saja tiba dari perjalanannya.
Cahaya beberapa oncor yang dipasang di antara sudut kanan dan kiri dinding pagar dalam benteng Canggu telah menerangi halaman di depan pendapa utamanya yang luas dan lengang. Beberapa prajurit yang bertugas jaga di malam hari terlihat sudah berada di panggungan. Terlihat di pendapa utama beberapa orang masih tengah berbincang. Kalian tiba tepat waktu, 2 hari lagi barak prajurit akan selesai, berkata Mahesa Pukat kepada Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya. Sebentar lagi barak itu akan menjadi ramai dipenuhi 300 prajurit muda, berkata Kebo Arema. Dan 3 pelatih muda, berkata Pangeran Kertanegara sambil melirik Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya. Saat ini sudah ada 25 orang pemuda yang tiba lebih awal dari beberapa daerah, untuk sementara mereka ditampung di benteng ini, berkata Mahesa Pukat. Mudah-mudahan barak baru segera selesai, agar ransum prajurit di benteng ini tidak banyak terganggu, berkata Raden Wijaya. Untuk sebuah kesejahteraan dan keamanan di bumi Singasari, tidak akan membuat miskin Sri Maharaja, berkata Kebo Arema. Di Kutaraja, bendahara kerajaan telah memberi bekal kepadaku, jadi kita tidak perlu khawatir kekurangan selama di sini, berkata Pangeran Kertanegara. Ketika pamit dari bangsal istana, Sri Maharaja juga memberiku bekal sangu, aku bingung untuk kugunakan apa, sementara sangu yang lalu masih belum terpakai, berkata Kebo Arema seperti orang bingung. Paman tidak perlu bingung, menjamu kami di kedai nasi bakar Pak Dewi Dura di ujung pasar Bandar Canggu setiap malam, pasti sangu paman akan berkurang, berkata Raden Wijaya. Betul-betul, berkata Lawe menyetujui. Aku pesan bekakak ayam panggang, 2, berkata Mahesa Amping sambil menunjukkan 2 jarinya. Bila aku tahu paman punya banyak sangu, aku tidak akan membayar apapun di kedai yang kita singgahi di sepanjang Kutaraja ke Bandar Canggu, berkata Pangeran Kertanegara sambil tersenyum. Memang sudah semestinya begitu, sangu dari bendahara kerajaanlah yang harus keluar, berkata Kebo Arema. Mengapa harus seperti itu? Bertanya Pangeran Kertanegara yang tahu Kebo Arema sedang bercanda. Bukankah di perjalanan itu aku tengah mengemban tugas kerajaan, berkata Kebo Arema. Mengawal seorang putra mahkota, lanjut Kebo Arema yang pandai berkelit bukan hanya dalam olah kanuragan, tapi juga dalam olah kata-kata. Untuk selanjutnya, di siang hari kita minta dijamu oleh pangeran, sementara di malam hari kita sandera sangu paman Kebo Arema. Setuju, berkata Lawe. Setuju, berkata Mahesa Amping dan Raden Wijaya berbarengan. Air sungai Berantas mengalir jernih mengantar para pedagang di atas kapal kayu berlayar jauh. Ketika mereka melewati Bandar Canggu, terlihat barak besar berdiri di tepian Berantas. Keberadaan barak itu memang cukup luas, berjejer 2 baris barak saling berhadapan, sebaris lagi menghadap ke tepian. Barak itu juga telah dilengkapi dengan sanggar tertutup yang cukup luas serta begitu lengkap. Hari itu adalah hari pertama 300 pemuda dari berbagai daerah di bumi Singasari bergabung. Mereka dikelompokkan menjadi 10 kelompok di bawah pimpinan seorang perwira pilihan yang bertanggung jawab langsung kepada seorang pimpinan tunggal di barak itu, yaitu Pangeran Kertanegara Sang Putra Mahkota. Hari pertama itu tidak ada kegiatan selain pembagian tugas yang harus mereka lakukan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab dan mandiri. Baru pada hari kedua mereka secara bergiliran dilatih untuk menjadi prajurit sungguhan. Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya yang ditunjuk sebagai pelatih telah mulai bertugas. Mereka berbagi tugas seperti Mahesa Amping melatih ketahanan fisik, Raden Wijaya melatih keterampilan gerak dan Lawe sebagai pelatih jurus kanuragan. Sementara dalam hal penempaan keprajuritan itu sendiri ada dalam pengawasan Senapati Mahesa Pukat. Demikianlah para pemuda itu setiap hari ditempa sebagaimana seorang prajurit. Pada pagi hari mereka diajak Mahesa Amping berjalan dan berlari menyusuri jalan panjang atau mendaki dan merayap tebing-tebing terjal tidak jauh dari Bandar Canggu. Setelah istirahat di siang hari mereka dilatih Raden Wijaya melakukan beberapa keterampilan seperti melompat di antara patok-patok yang telah disediakan di sanggar terbuka atau berlatih keseimbangan di atas balok titian. Dan menjelang senja sampai jauh masuk ke ujung malam mereka berlatih jurus kanuragan di bawah bimbingan Lawe. Para pemuda itu sendiri bukan orang-orang yang kosong sekali dalam kanuragan, di tempat asalnya mereka sudah punya bekal yang kuat dalam kanuragan. Penempaan di Bandar Canggu lebih mendekati ke arah pembauran agar tata gerak mereka ada dalam satu watak yang seragam.
Tidak ada halangan yang berarti dalam pelaksanaan penempaan para prajurit muda itu. Meski dari usia Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya masih muda, mereka dapat melaksanakan tugas sesuai yang diembannya, sementara para prajurit muda itu menghargai mereka baik dalam sikap maupun dalam menjalankan pengarahan setiap latihan sehari-hari. Gila, orang itu sepertinya punya udel dua. Belum pernah kulihat napasnya tersengal-sengal, berkata seorang pemuda yang berkulit hitam kepada temannya tentang Mahesa Amping dalam sebuah latihan. Dengan kesungguhan, kalian dapat melakukannya tanpa menguras habis tenaga kalian, berkata Mahesa Amping sambil memberi pengarahan bagaimana cara mengendalikan pernapasan yang sebenarnya. Sementara ketika berlatih keterampilan dan keseimbangan badan, mereka mengakui kelebihan Raden Wijaya dari mereka. Siapa yang melebihi kecepatanku, silahkan menggantikan diriku sebagai pelatih, berkata Raden Wijaya dengan senyumnya menantang para prajurit muda untuk berlari di atas sebuah titian panjang. Tidak satupun yang dapat melebihi kecepatan Raden Wijaya. Demikianlah mereka berlatih dengan penuh semangat. Hari demi hari tanpa mengenal lelah. Akhirnya kerja keras mereka sudah mulai terlihat. Mulai dari ketahanan fisik, ketampilan maupun penguasaan mereka pada jalur kanuragan. Mahesa Pukat sudah mulai terjun memberikan latihan pertempuran yang sebenarnya. Mereka dilatih bagaimana bertempur secara berkelompok, bertempur di peperangan yang sebenarnya. Tidak terasa, 4 bulan purnama berlalu di Bandar Canggu. Hari ini, aku masih memberikan kesempatan kepada kalian. Apakah ada di antara kalian yang ingin keluar dari kesatuan ini? Bertanya Pangeran Kertanegara pada suatu pagi dalam sebuah upacara resmi penganugerahan kekancingan pasukan khususnya. Pangeran Kertanegara mencoba menahan kata-katanya. Setelah beberapa saat menahan kata-katanya, tidak ada satupun yang mengangkat tangan atau menyampaikan pernyataan. Baiklah, kediaman kalian sebagai jawaban pertanyaanku. Mulai hari ini kalian resmi sebagai pasukan khusus. Prajurit sejati yang akan menjaga bumi Singasari. Kata-kata Pangeran Singasari disambut teriakan gembira yang menggempita. Hari itu mereka telah resmi menjadi seorang prajurit. Berhak mengenakan peneng keprajuritan sebagai bukti kekancingan resmi dari Kerajaan Singasari. Ketika purnama naik di atas tepian berantas, kalian harus sudah ada kembali di barak ini, berkata Pangeran Kertanegara yang telah memberikan kesempatan prajuritnya untuk pulang kampung selama sebulan penuh bertemu dengan keluarganya. Sementara itu di galangan, jung besar telah berdiri dengan sempurnanya. Sebuah jung besar yang sangat indah, sebuah jung besar yang tidak pernah ada sebelumnya di zaman itu. Sebuah jung besar yang begitu indah yang ada di relief batu Candi Beduhur telah berdiri nyata. Siapapun yang berlayar melewati Bandar Canggu akan singgah melihat jung besar dalam decak penuh takjub dan bangga telah melihat sebuah karya besar. Tersiarlah di segenap penjuru tanah Jawa, telah tercipta sebuah jung besar yang maha indah dan megah di Bandar Canggu. Di pasar, di kedai dan di setiap perjumpaan, tidak bosan-bosannya jung besar menjadi sebuah pembicaraan yang tidak pernah habis dibicarakan. Purnama telah terpaku di langit tepian Sungai Berantas menganugerahkan sebuah pemandangan yang indah rupawan di kota pelabuhan Bandar Canggu. Sudah sepekan ini orang-orang berduyun-duyun datang ke Bandar Canggu untuk melihat langsung sebuah jung besar yang indah dan megah. Luar biasa, begitu mirip, begitu indah dan megah, berkata Sri Maharaja yang datang langsung ke Bandar Canggu untuk melakukan sebuah upacara menginjak air. Sebuah upacara yang harus dilakukan manakala sebuah jung untuk pertama kalinya turun di sungai maupun di laut lepas. Rombongan Sri Maharaja datang di Bandar Canggu bersama Ratu Anggabaya yang ikut merasa penasaran untuk melihat dengan mata kepala sendiri pembicaraan orang tentang megahnya jung besar di Bandar Canggu. Sekaligus juga untuk bertemu dengan cucu tercintanya Raden Wijaya yang sepertinya sudah begitu lama meninggalkannya. Hari itu, tepat tanggal dan bulan baik, sebuah upacara besar mengiringi turunnya jung besar dari galangan terapung di tempat yang sesungguhnya, di atas air kehidupannya. Diawali dengan doa puja dan puji kehadirat Gusti Sing Mahakarsa, Sri Maharaja telah memberi restu dengan cara memecahkan kendi di atas anjungan. Bertebaranlah air bunga 7 rupa mengalir membasahi anjungan bersama suara riuh segenap para kawula yang hadir tumpah ruah memenuhi galangan di tepian berantas. Sri Maharaja segera turun dari galangan, memberikan kesempatan kepada para pekerja menurunkan jung yang telah sempurna turun ke tepian Sungai Berantas.
Terdengar suara riuh semakin bergemuruh manakala kaki-kaki galangan telah dipatahkan, Jung besar turun sedikit demi sedikit mencium air sungai berantas. Pecahlah suara sorak yang riuh seperti gemuruh penuh kegembiraan manakala seluruh badan Jung besar jatuh ke dalam sungai berantas, terapung megah seperti bayi raksasa angsa terguncang-guncang. Terdengar suara gemuruh kegembiraan. Bila ada yang pernah datang dalam penobatan seorang raja, maka perayaan lahirnya sebuah Jung besar yang indah dan megah di Bandar Canggu bisa dikatakan melebihi dari kemeriahan perayaan penobatan seorang raja. 3 hari 3 malam perayaan besar telah dilaksanakan dengan begitu meriah. Bandar Canggu yang ramai semakin menjadi padat melimpah ruah. Dari segenap penjuru bumi Singasari orang berduyun-duyun berdatangan seperti tidak pernah habisnya. Ikut merasakan dan menikmati sebuah pesta agung sebagai rasa syukur telah terciptanya sebuah mahakarya kebanggaan bersama seluruh penghuni bumi Singasari Raya. Para dewa telah memindahkan batu suci di Candi Beduhur menjadi hidup, berkata seorang Brahmana yang menyaksikan langsung sebuah jung yang begitu indah sebagaimana pernah dilihatnya dalam sebuah pahatan di sebuah batu candi di Bukit Beduhur. Hingga akhirnya di ujung hari ketiga, di ujung senja yang bening, beberapa keluarga dan kerabat para prajurit muda melambaikan tangannya tanpa kata-kata. Ratu Anggabaya dan putranya Lembutal menatap panjang tanpa suara. Hanya Sri Maharaja yang berbinar penuh kegembiraan melihat jung impiannya telah terwujud, dan hari itu perlahan-lahan bergerak merenggang menjauhi tepian menuju pelayaran perdananya. Selamat jalan wahai putra Sangkala, berkata Sri Maharaja lirih sambil menatap dan memandang jung impiannya telah bergerak semakin menjauh. Dan angsa raksasa itu telah terapung jauh meninggalkan tanah kelahirannya. Seperti warna bening pemisah batas senja, suasana hati orang-orang yang ditinggalkan memang jauh berbeda dengan mereka yang akan pergi berlayar jauh. Suasana sendu penuh rindu menggayuti orang-orang yang tertinggal. Sementara mereka yang akan berlayar jauh, hati dan pikirannya dipenuhi suasana kegembiraan yang berdegap-degup menyongsong petualangan masa depan kehidupan yang panjang. Apapun suasana hati yang menggayuti saat itu, sangkala di ujung senja itu telah memisahkan mereka. Jung terapung di atas aliran sungai berantas di bawah cahaya purnama yang masih bulat. Besok pagi kita sudah sampai di Bandar Carubaya, berkata Kebo Arema kepada Pangeran Kertanegara di atas anjungan. Angin malam berhembus dingin menyapu wajah. Di bawah lampu bahtera yang tergantung bergoyang Kebo Arema memandang keremangan malam di atas sungai berantas. Wajahnya yang keras sepertinya tengah menikmati suasana kehidupannya sebagai nahoda jung besar impiannya. Ada 2 kebahagiaan yang selalu ditemui para pelaut, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya yang juga tengah menikmati malam di atas anjungan. Pertama di saat matahari terbit dan terbenam, kedua di saat jung merapat di daratan, lanjut Kebo Arema. Aku sering mendengar, seorang pelaut tua pulang ke kampung halamannya membawa kemiskinannya, berkata Lawe. Benar, di waktu muda mereka begitu kaya, membeli segala kesenangan tanpa menyisakannya, berkata Mahesa Amping menambahkan. Begitulah para pelaut, harta adalah hutang yang harus dilunasi setelah kejemuan dan keterasingan di tengah lautan terbayar lunas di bandar-bandar tempatnya berlabuh. Yang tersisa adalah kekayaan hati dan jiwa yang tidak pernah berkurang. Itulah kekayaan para pelaut sejati dalam pemahaman diri akan hidup dan kehidupan. Mereka telah menaklukkan rasa takut, mengenal rasa takut sebagaimana rasa asin air laut yang tidak akan menawarkan dahaga. Kekuatan batin mereka adalah cuma sebuah keyakinan bahwa badai pasti akan berlalu, itulah kepercayaan mereka, kekayaan batin yang dimiliki seorang pelaut sejati, berkata Kebo Arema penuh semangat. Bulan purnama telah bergeser rebah di ujung barat, langit kelam dan dinginnya malam adalah selimut abadi para jurumudi yang terus bertahan berteman dengan kemudi ganda menjaga jung berada pada jalurnya. Ketika warna langit mulai memerah, suara ayam jantan terdengar jauh bersahutan dari hutan seberang. Bibir tepian sungai berantas semakin terlihat jelas. Cahaya pagi mulai menyapu bumi menaburkan perak di atas mulut sungai yang berwarna kehijauan, sebagai tanda batas sungai telah mendekati laut lepas. Matahari pagi terus merayapi langit cakrawala yang berawan di ujung tiang-tiang layar di Bandar Surabaya. Perlahan jung besar merayap mendekati dermaga. Jung Singasari, berteriak orang-orang di dekat dermaga yang berdecak kagum melihat jung yang begitu megah dan sangat besar menurut ukuran zaman itu.
Jung Singasari, kembali orang-orang berteriak sambil mendekati jung besar itu. Selama ini mereka hanya sebatas mendengar, jauh di Bandar Canggu tengah dibuat sebuah jung raksasa. Dan kali ini mereka menyaksikannya. Sebuah jung raksasa yang indah, berkata seorang yang telah mendekati dermaga. Pangeran Kertanegara dan Kebo Arema telah turun di dermaga, seorang yang sudah cukup berumur menjura penuh hormat. Selamat datang di Surabaya, sebuah kebanggaan pangeran singgah di bandar kami, berkata orang itu yang ternyata seorang rakyat pelabuhan bernama Sura yang masih mengenal Pangeran Kertanegara ketika masih menjadi perwira menengah di Kutaraja. Apakah aku berhadapan dengan Syah Bandar Surabaya? Berkata Pangeran Kertanegara sambil tersenyum. Perut Paman Sura sudah semakin membuncit, lanjutnya. Yang pasti sudah tidak bisa dijadikan mainan kuda-kudaan oleh anak nakal itu, berkata Sura mengingatkan dirinya ketika di Kutaraja sering bermain bersama Kertanegara kecil yang nakal. Syah Bandar Sura dengan gembira mengajak Pangeran Kertanegara dan Kebo Arema ke rumahnya. Sebuah rumah yang cukup besar tidak jauh dari Bandar Surabaya. Kulihat ada beberapa jung Malaka singgah di bandar ini, berkata Kebo Arema kepada Sura. Mereka menurunkan sutra dan keramik di bandar ini dari Pamalayu, berkata Sura. Kemana kalian akan membawa jung Singasari yang megah ini di persinggahan terakhir? Bertanya Sura. Dari Surabaya ini kami akan menaikkan banyak rempah-rempah, singgah di tanah Sunda menaikkan kapas dan cula badak, menaikkan emas dan perak di tanah Salaka ujung Nusa Jawa. Di Pamalayu kami akan menukar langsung barang kami kepada para pedagang Parsi dan Cina, berkata Kebo Arema. Kalian akan menggunting keberadaan pedagang Pamalayu, bertanya Sura merasa khawatir hubungannya dengan beberapa saudagar dari Pamalayu akan terputus. Sudah saatnya Singasari menunjukkan dirinya, berhadapan dengan pembeli yang sebenarnya, berkata Pangeran Kertanegara. Kalau memang itu yang Pangeran inginkan, hamba siap membantu, berkata Syah Bandar Sura. Lewat Sura yang disegani di Bandar Surabaya, Pangeran Kertanegara diperkenalkan dengan beberapa saudagar. Hari itu terlihat beberapa orang buruh kasar tengah menaikkan rempah-rempah ke atas jung. Keesokan harinya, terlihat jung Singasari yang megah telah merenggang meninggalkan Bandar Surabaya. Kita akan singgah di Pragota, berkata Kebo Arema menjelaskan tempat yang akan disinggahi. Aku masih memikirkan apa yang dikatakan Sura tentang para pedagang dari Tanah Melayu, berkata Pangeran Kertanegara. Apakah Pangeran menjadi gentar? Bertanya Kebo Arema menatap Pangeran Kertanegara sepertinya ingin mengetahui isi hati Pangeran Kertanegara di lubuk hatinya paling dalam. Aku tidak gentar, cuma yang kupikirkan persinggungan yang bakal terjadi, berkata Kertanegara. Layar sudah kita kembangkan, pantang kita bersurut, berkata Kebo Arema memberi semangat. Aku baru mengenal kehidupan di lautan, bukan cuma angin badai yang kita hadapi, tapi pengaruh para saudagar di setiap bandar kadang dapat menggulingkan kita, berkata Pangeran Kertanegara. Di dalam pelayaran kita akan menemui banyak kawan dan lawan, inilah kehidupan yang harus kita hadapi, berkata Kebo Arema. Matahari senja memancarkan cahayanya di atas Nusa Jawa mengawani jung Singasari terus melaju dalam pelayaran perdananya menyinggahi bandar-bandar besar sepanjang pantai utara Nusa Jawa. Sebagaimana di Bandar Surabaya, di setiap bandar yang disinggahi semua orang berdecak kagum menatap jung besar dan megah begitu indah seperti jung yang hanya dimiliki para dewata dalam alam hayal mereka. Jung Singasari, berkata seorang di dermaga memanggil kawan-kawannya melihat lebih dekat jung terbesar di zaman itu sedang merapat. Bandar besar terdekat setelah Surabaya yang disinggahi adalah Bandar Pragota, setelah itu jung Singasari ini melanjutkan pelayarannya ke Muara Jati, sebuah bandar pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai bangsa. Syah Bandar di Muara Jati menyambut mereka dengan begitu ramah dan memperkenalkan mereka dengan seorang bangsawan Sunda yang langsung memesan perlengkapan pertanian dan berbagai senjata yang banyak di mana memang bahwa kerajaan Singasari saat itu terkenal dengan keahliannya sebagai pembuat senjata dan alat pertanian yang baik. Kami perlu banyak senjata yang terbaik, tentunya buatan asli Singasari, berkata bangsawan Sunda itu. Selanjutnya, Kebo Arema juga telah mengantar jung Singasari ini masuk menyusuri sungai Citarum sampai ke Muara Gembong Karawang. Inilah tempat pertama nenek moyang kita berlabuh di Nusa Jawa, berkata Kebo Arema ketika menyusuri sungai Citarum. Ternyata, tidak semua orang menyukai kehadiran jung Singasari.
Sebagaimana yang dikatakan Kebo Arema, dalam pelayaran pasti akan menemui banyak kawan, dan juga lawan. Jauh di tanah Melayu, beberapa bangsawan Melayu yang merasa tersaingi dengan kehadiran Jung dari Singasari itu tengah memutar sebuah siasat. "Gila nian, baru kali ini kulihat Jung sebesar itu," berkata seorang bangsawan yang pernah melihat Jung Singasari ketika berada di Bandar Surabaya. "Mereka dapat membawa barang lebih banyak dari yang kita bawa. Kita harus dapat menjegal mereka sebelum menyeberang ke bumi Melayu," berkata seorang yang lainnya. Ketika persekongkolan para bangsawan Melayu untuk menjegal saingan baru mereka, Jung Singasari telah sampai di ujung Nusa Jawa sekitar daerah Rakata. Mereka singgah di sebuah bandar kecil yang tidak begitu ramai. Ternyata Kebo Arema bukan cuma pandai membaca bintang, penciuman dagangnya juga dapat diandalkan. "Disinilah tempat asal pembuatan perak yang terkenal, perak asli dari Salaka," berkata Kebo Arema kepada Pangeran Kertanegara menjelaskan mengapa harus singgah di bandar ujung Nusa Jawa ini. Mereka pun singgah di tanah Rakata. Ternyata bukan hanya perak yang mereka dapatkan dengan harga yang menguntungkan, tapi mereka juga mendapatkan lada dengan mutu terbaik. Bahkan yang tidak disangka-sangka, di sini juga banyak didapat cula badak dengan harga yang begitu murah. "Mengapa jarang sekali para pedagang berlayar sampai di bandar ini?" bertanya Pangeran Kertanegara merasa penasaran dengan keadaan bandar yang sepi. "Inilah keuntungan kita, para pelaut enggan berlayar sampai ke sini karena beranggapan disinilah tempat para jin dan dedemit mendirikan kerajaannya," berkata Kebo Arema sambil tersenyum. Anggapan itu memang beralasan, badai di sekitar Selat Sunda ini memang datang seperti hantu, datang seketika tanpa mengenal musim dan tidak dapat dibaca. "Dengan cara apa kita menghadapi hantu itu?" bertanya Pangeran Kertanegara. "Lewat jalan rahasia, sedikit pelaut yang mengetahui tentang jalan rahasia itu," berkata Kebo Arema. Matahari senja telah kembali datang. Jung raksasa bertiang layar 7 itu pun telah mengangkat sauhnya bersiap meninggalkan dermaga. Wajah bulan sabit bercahaya buram bersembunyi di balik awan di atas Selat Sunda di ujung malam ketika Jung milik Dewata seperti yang terlukis di Candi Beduhur itu dibawa angin menyeberangi mendekati bumi Melayu. Mereka memang tidak menemui hantu yang mengganggu, di keremangan malam itu mereka melihat dua buah Jung terlihat semakin mendekat. "Bersiaplah, mungkin yang kita hadapi adalah para perompak," berkata Kebo Arema kepada para prajurit yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kebo Arema telah membuat tanda dengan bahasa lentera, tapi tidak ada jawaban dari dua buah Jung yang terus mendekati, bahkan terlihat mereka telah mematikan lenteranya. Yakinlah Kebo Arema bahwa mereka akan berbuat suatu kejahatan. "Matikan semua lentera," berteriak Kebo Arema ketika melihat dua buah Jung di depannya telah mematikan lenteranya. Para prajurit telah siaga di sepanjang pagar geladak. Mahesa Amping ada di kanan geladak, Raden Wijaya terlihat di kiri geladak. Sementara Lawe menjaga bagian buritan. Di keremangan malam dua buah Jung terlihat telah mengapit rapat Jung dari Singasari. "Jangan biarkan mereka masuk, pertahankan kedudukan kalian," berkata Kebo Arema dari Anjungan. Jung musuh telah semakin merapat, mengunci Jung dari Singasari dengan tali temali. Berhamburan orang-orang asing itu melompat ke geladak. Dan terjadilah pertempuran yang mencekam di keremangan malam di Selat Sunda itu. Untungnya para prajurit muda ini telah sering berlatih di atas geladak. Di pertempuran yang sesungguhnya ini mereka telah menunjukkan segala kemampuannya. Terlihat beberapa orang dari pihak musuh yang langsung terjungkal ke dasar laut sebelum mampu menginjakkan kakinya di geladak. Namun beberapa orang yang terlihat berkemampuan tinggi berhasil melompat setelah melukai prajurit yang menjaganya. Tapi semua tidak lepas dari perhatian Mahesa Amping yang bertanggung jawab di kanan geladak. "Gantikan tempatku," berkata Mahesa Amping kepada seorang prajurit di dekatnya dan langsung menghadang musuh yang terlihat berkemampuan tinggi. "Akulah lawanmu," berkata Mahesa Amping sambil menangkis sebuah sabetan yang hampir saja menebas leher seorang prajurit. "Punya nyali juga kau," berkata orang itu kaget merasakan tangannya bergetar. Tanpa kata-kata peringatan, orang itu langsung membabat perut Mahesa Amping dengan pedangnya. Mahesa Amping hanya berkelit sedikit, membiarkan pedang lawan lewat di hadapannya. Dan di luar perhitungan lawannya, Mahesa Amping dengan kecepatan yang tak terlihat tiba-tiba saja telah menjepit pedang lawannya dengan hanya dua jari tangannya. Dengan sebuah hentakan pedang lawan itu ditariknya ke depan. "Bukan main.
Tenaga tarikan itu tidak bisa ditahan oleh orang itu, daya tarikan itu seperti berasal dari tenaga 10 ekor banteng, terlihat orang itu seperti layangan ringan ditarik sorong ke depan. Dan tiba-tiba saja sebuah tendangan dirasakan menghantam pinggangnya seperti terhantam batu bongkahan besar, orang itu telah jatuh rebah tak bergerak lagi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Raden Wijaya dan Lawe, mereka tidak bermain-main lagi, tapi berusaha secepatnya merobohkan lawan dan langsung membantu para prajurit membereskan setiap lawan yang berhasil masuk ke Geladak. Tapi para penyerang masih terus menerjang masuk membanjiri Geladak. Melihat hal ini, Pangeran Kertanegara dan Kebo Arema telah menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dua orang murid Empu Dangka seperti terbang di atas pagar Geladak langsung menyapu bersih siapapun musuh yang berusaha masuk menerobos. Mengambil madu membelah sarang, berkata Pangeran Kertanegara kepada Kebo Arema sambil melompat ke jung lawan yang ada di sebelah bahu kanan Geladak. Kebo Arema mengerti apa yang diinginkan Pangeran Kertanegara, ia pun telah melompat ke jung lawan yang ada di sebelah bahu Geladak. Tidak ayal lagi, puluhan orang terlempar terkena pukulan dan tendangan Pangeran Kertanegara. Kehadiran Pangeran Kertanegara juga telah menghentikan aliran gelombang musuh ke bahu kanan Geladak. Sebagaimana Pangeran Kertanegara, Kebo Arema seperti bola api di tengah lebah hitam. Siapapun yang mendekat akan terlempar jatuh tak mampu bergerak lagi. Terima kasih, berkata Baya kepada Raden Wijaya yang telah menyelamatkan dirinya dari seorang musuh yang akan menyerangnya dari arah belakang. Jangan keluar dari kelompok, berkata Raden Wijaya mengingatkan Baya yang terlalu semangat keluar dari kelompoknya. Aku akan mengingatnya, berkata Baya yang kembali membantu ke kelompoknya. Sedikit demi sedikit jumlah pihak penyerang sudah semakin menyusut. Pangeran Kertanegara dan Kebo Arema telah membuat musuh kocar-kacir di jungnya sendiri. Sementara musuh yang sudah terlanjur berada di atas Geladak langsung terserap oleh kepungan para prajurit muda yang baru pertama kali bertempur dengan musuh sungguhan. Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya memang sudah dapat dipercaya, menjaga dan mengingatkan para prajurit untuk tetap berada dalam kelompoknya, melakukan penyerangan secara berkelompok saling membantu. Para penyerang yang ada di Geladak benar-benar menghadapi serangan yang rapi dan tersusun rapat. Mereka tidak mampu memecahkan barisan para prajurit Singasari yang sudah sering dilatih menghadapi serangan di lautan. Para penyerang sepertinya digiring untuk terpencar perseorangan masuk terkunci dalam sergapan. Lambat tapi pasti jumlah para penyerang sudah semakin menyusut. Terlihat Lawe telah merobohkan seorang penyerang terakhir di buritan. Menyerahlah, berkata Mahesa Amping di Geladak kanan kepada pihak lawan yang tinggal 10 orang. Kami menyerah, berkata seorang dari 10 orang yang sudah terkepung rapat. Sementara di Geladak kiri, 7 orang musuh tanpa kata-kata telah melempar senjatanya. Tahan serangan, berteriak Raden Wijaya mengingatkan para prajurit untuk tidak membantai 7 orang yang sudah melemparkan senjatanya tanda menyerah. Para penyerang di atas Geladak sudah dapat dikuasai, mereka telah dikumpulkan dan diikat. Sementara itu di jung lawan, Pangeran Kertanegara bermaksud untuk segera menghentikan pertempuran tanpa menimbulkan banyak korban, maka dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya, Pangeran Kertanegara telah mampu menghadirkan kabut putih. 20 orang musuh yang tersisa telah terperangkap kabut putih yang tebal. Mereka bukan saja tidak dapat melihat, tapi tubuh mereka telah menggigil kedinginan. Kabut itu ternyata mengandung hawa dingin yang luar biasa. Melebihi dinginnya es menusuk kulit mereka. Menyerahlah, aku akan menghentikan penderitaan kalian, berkata Pangeran Kertanegara. Apa yang dilakukan oleh Kebo Arema di atas jung lawan? Tidak seperti Pangeran Kertanegara yang menundukkan lawannya dengan kabut putihnya, Kebo Arema telah menundukkan lawannya dengan cara yang berbeda. 15 orang yang tersisa yang tengah mengepung Kebo Arema benar-benar dibuat bingung. Dengan kecepatan yang luar biasa, hanya dalam hitungan detik, entah setan apa yang memindahkan, pedang para pengepung telah berpindah tangan. Aku dengan mudah memindahkan pedang kalian, dengan mudah pula membunuh kalian, berkata Kebo Arema sambil mengangkat 15 pedang tinggi-tinggi. Tuan telah berlaku murah hati, kami menyerah, berkata seseorang yang membayangkan bahwa Kebo Arema dapat melakukan lebih dari itu untuk selembar nyawanya. Yang juga diikuti oleh teman-temannya, menyerah tanpa perlawanan lagi. Hari masih menyisakan malam. 3 buah jung terlihat di atas laut malam bergelombang laju dalam layar penuh terkembang ditiup angin kencang.
Di saat pagi menjelang, 3 Jung itu telah sampai di pantai pasir seputih. Jung tidak dapat mendarat sampai ke pantai. Pangeran Kertanegara dan beberapa orang telah terlihat di atas jukung kecil mendekati pantai. Sebuah kelompok besar menyongsong kedatangan mereka. "Siapakah penguasa di sini agar kami dapat datang menghadap?" berkata Pangeran Kertanegara kepada sekumpulan orang yang datang menyongsong mereka. "Aku Minak Gajah, penguasa tanah ini. Kisanak dapat bicara denganku," berkata seorang yang terlihat paling tua tapi masih terlihat gagah. Matanya bening dan tajam, tanda telah menguasai kekuatan tenaga dalam yang tinggi. "Kami datang dari bumi Singasari, di Selat Sunda Jung kami diserang oleh orang-orang yang semula kami kira para perompak. Ternyata mereka para prajurit dari kerajaan Tanah Melayu," berkata Pangeran Kertanegara. "Kami telah menawan beberapa orang yang masih hidup, juga 2 buah jung mereka. Hanya orang-orang gagah saja yang dapat mengalahkan para prajurit Tanah Melayu," berkata Minak Gajah kagum mendengar cerita Pangeran Kertanegara. "Kami hanya membela diri," berkata Pangeran Kertanegara merendahkan dirinya. "Mereka juga sering datang membuat kekacauan di tempat ini," berkata Minak Gajah bercerita bahwa ia dan keluarganya sebenarnya berasal dari Palembang sebagai keturunan bangsawan Sriwijaya yang mengungsi karena terus diburu oleh para prajurit dari Tanah Melayu. Mereka takut Sriwijaya bangkit kembali, dan terus menumpas keluarga dan keturunan bangsawan Sriwijaya, berkata Minak Gajah melanjutkan. Akhirnya Minak Gajah mengajak rombongan Pangeran Kertanegara singgah di rumahnya yang tidak jauh dari pantai pasir seputih. Matahari sudah terlihat merayapi cakrawala menghangati suasana pagi perkampungan pinggir pantai itu. Dan Minak Gajah telah menunjukkan keramahan seorang tuan rumah yang baik. Rombongan Pangeran Kertanegara telah dijamu dengan hidangan yang memuaskan. Banyak sekali yang ditanyakan oleh Minak Gajah, terutama jung yang besar dan megah yang baru pertama kali dilihatnya. Karena keramahan Minak Gajah, akhirnya Pangeran Kertanegara membuka jati dirinya sebagai putra mahkota Singasari yang tengah melakukan pelayaran percobaan. "Sebenarnya kami akan mencoba berlayar sampai Tanah Melayu, tapi melihat gelagat yang kurang baik dari para penguasa di Tanah Melayu, mungkin pelayaran kami cuma sampai di Bandar Sebukit," berkata Pangeran Kertanegara menjelaskan tujuan pelayaran mereka. "Kami juga akan membuat sebuah perhitungan dengan apa yang telah mereka lakukan kepada kami," berkata Pangeran Kertanegara menyatakan sikapnya atas sikap para penguasa Tanah Melayu. "Sebaiknya Pangeran tidak datang ke Bandar Sebukit, kekuasaan Tanah Melayu sudah sampai ke Sebukit," berkata Minak Gajah memberi saran agar tidak melanjutkan pelayarannya ke Bandar Sebukit. "Aku sependapat, bukan berarti kita gentar menghadapi mereka," berkata Kebo Arema memberikan pendapatnya untuk tidak melanjutkan pelayaran sampai ke Sebukit. "Sebagai gantinya, cukup menerjunkan petugas sandi yang akan melanjutkan pelayaran kita sampai ke Tanah Melayu," berkata Kebo Arema melanjutkan. "Siapa orang kita yang dapat melakukan tugas sandi itu?" bertanya Pangeran Kertanegara. "Siapa lagi kalau bukan 3 orang begundal tengik yang pernah bertugas di Tanah Gelang-Gelang," berkata Kebo Arema sambil melirik kepada Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya. "Kami dapat meminjamkan jung layar dan seorang pemandu," berkata Minak Gajah. Demikianlah antara Pangeran dan Minak Gajah telah mengikat persahabatan untuk saling membantu terutama dalam hal rencana besar membuat perhitungan dengan penguasa di Tanah Melayu. Sementara itu, sesuai adat di zaman itu, siapapun yang kalah perang akan menerima nasib yang paling hina sebagai budak belian. Itulah yang berlaku pada nasib para prajurit Tanah Melayu yang telah kalah menyerah dan menjadi tawanan. Tapi Pangeran Kertanegara tidak mengambil haknya. "Hari ini kalian telah kulepaskan, tidak jadi budak belian dan juga bukan tawanan. Kembalilah ke tempat asal kalian," berkata Pangeran Kertanegara membuat para tawanan menjadi bingung apa yang harus mereka katakan. "Ampun tuanku, berpulang sebagai prajurit yang kalah perang, bagi kami adalah lebih hina dari seorang budak belian yang hina sekalipun. Izinkanlah kami menetap di pasir seputih ini," berkata salah seorang tawanan mewakili kawan-kawannya. Pangeran Kertanegara memandang kepada Minak Gajah, meminta pertimbangannya. "Begitulah adat kami orang Melayu," pantang pulang dengan wajah tercoreng. "Kami tidak berkeberatan mereka memilih tinggal bersama di tanah pasir seputih ini," berkata Minak Gajah. "Baiklah kalau begitu, mulai hari ini kuserahkan diri kalian kepada Minak Gajah.
Junjunglah langit di atas bumi yang kau pijak, berkata Pangeran Kertanegara kepada para prajurit tanah Melayu yang telah dibebaskan itu. Budi tuanku setinggi gunung, jiwa tuanku seluas lautan, berkata salah seorang prajurit tanah Melayu menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada Pangeran Kertanegara. Dilepas senja, rombongan Pangeran Kertanegara telah meninggalkan pantai pasir seputih kembali ke kampung halamannya di bumi Singasari. Keesokan harinya di senja yang bening, terlihat Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe telah meninggalkan pantai pasir seputih bersama sebuah jung layar dan seorang pemandu yang umurnya masih seusia dengan mereka dan memperkenalkan dirinya bernama Argalanang yang masih kemenakan dari Minak Gajah. Layar jung telah dikembangkan, angin laut telah membawanya mengarungi tepian pantai daratan yang panjang. Di bawah sinar rembulan malam dan jutaan bintang di langit kelam jung terus laju menggunting laut Selat Malaka yang dalam. Kita menepi sejenak di Kampung Terapung, berkata Argalanang ketika jung mereka telah menepi di dermaga sebuah muara yang besar yang mengingatkan pada muara Porong yang indah. Suasana pagi di Kampung Terapung terlihat begitu indah dalam warna sinar matahari pagi yang bersinar bersembul dari balik sebuah bukit. Kampung Terapung yang dikatakan oleh Argalanang adalah sebuah perkampungan rumah-rumah nelayan yang berdiri di atas papan-papan kayu hitam. Penduduknya pada umumnya adalah para nelayan yang berasal dari tanah Bugis. 4 pemuda terlihat menyusuri gang demi gang seperti dermaga panjang yang sengaja dibuat untuk para pejalan kaki. Argalanang berjalan di muka, sepertinya telah banyak mengenal daerah pemukiman nelayan ini. Pasar Terapung, berkata Argalanang menunjuk ke sebuah kumpulan jung kecil yang banyak bersandar. Sebuah pemandangan yang unik dalam pikiran Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya sebagai orang asli dari Nusa Jawa. Mereka melihat baik pembeli maupun pedagang berada dalam jung kecil di atas sungai. Sebagaimana pasar biasa, di pasar Terapung ini juga tersedia berbagai kebutuhan, mulai dari sayur mayur, buah segar dan juga gerabah. Argalanang melambaikan tangannya kepada seorang di atas sebuah jung, yang ternyata adalah sebuah kedai terapung. Nasi kepau dan iwak kakap bumbu kuning asam belimbing, 4, berkata Argalanang kepada seorang pedagang di atas jung kecilnya. Nikmatnya menyantap hidangan di atas dermaga sambil memandang kesibukan para ibu muda berbelanja di pasar Terapung di bawah matahari pagi yang baru terbangun di timur cakrawala mengintip malu. Jangan sekali-kali memberi senyum apalagi menyapa para gadis di tanah Melayu ini, berkata Argalanang yang telah menyelesaikan makanan dan minumannya. Kenapa harus begitu? Bertanya Lawe merasa baru mendengar ada adat seperti itu. Sebuah senyum dan sapaan dianggap sebuah lamaran, berkata Argalanang menjelaskan. Si gadis yang kau sapa akan pulang mengabarkan kepada orang tuanya bahwa di jalan ada seorang pemuda yang telah memberi sebuah tanda lamaran. Argalanang melanjutkan penjelasannya. Sebuah senyum dan sapa diartikan sebuah tanda lamaran, ikut bertanya Mahesa Amping. Begitulah. Ayah si gadis akan datang menemuimu meminta untuk melamar secara resmi, berkata Argalanang. Bila kita menolaknya, bertanya Raden Wijaya. Ayah si gadis akan memintamu membayar sebuah denda seharga seekor domba besar, berkata Argalanang. Sebuah denda yang mahal, hanya karena memberi senyum kepada seorang gadis, berkata Lawe sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ketika matahari sudah semakin merayap ke atas cakrawala, mereka telah berada di atas jung kembali melanjutkan perjalanan mereka ke Bandar Sebukit. Matahari dan langit pagi memancarkan air sungai Musi berwarna kuning perak. Sungai Musi memang sebuah sungai yang besar dan panjang. Jung berlayar menyusuri sungai Musi yang luas. Kadang mereka berpapasan dengan jung besar milik para pedagang yang akan menuju laut lepas. Bandar Sebukit sudah terlihat, berkata Argalanang menunjuk sebuah daratan yang banyak jung besar tengah bersandar. Lebih ramai dari Bandar Canggu, berkata Raden Wijaya melihat begitu banyak jung besar yang merapat. Jung bertiang layar 5 itu adalah milik para pedagang dari Persia, berkata Argalanang yang nampaknya banyak mengenal asal sebuah jung besar hanya dengan melihat bentuk dan banyaknya tiang layar. Yang bertiang 3 itu berasal dari Gujarat, berkata kembali Argalanang sambil menunjuk sebuah jung bertiang 3. Masih kalah besar dengan jung Singasari, berkata Raden Wijaya yang teringat pada jung kebanggaannya yang juga disebut sebagai jung Bukit Beduhur oleh orang-orang dari Bandar Pragota. Jung mereka telah disandarkan di sebuah dermaga yang sepi. Matahari telah berdiri di puncaknya ketika mereka berjalan mendekati sebuah kedai yang nampaknya paling ramai dikunjungi.
Mereka memilih meja di sebelah sudut di dalam kedai. Memesan beberapa hidangan kepada seorang pelayan tua yang datang mendekati mereka. "Tolong bawakan segera minumannya, kami sangat haus," berkata Argalanang kepada pelayan tua itu. "Wedang jahe hangat, Paman," berkata Lawe memesan minumannya. "Di sini tidak ada wedang jahe, bagaimana dengan liang teh hangat?" bertanya pelayan tua. "Liang teh hangat dengan gula aren terpisah," berkata Argalanang buru-buru menyela agar tidak menarik perhatian pengunjung lain yang ada di dekatnya. Setelah beristirahat sejenak di kedai, mereka pun melihat-lihat keadaan kota Sriwijaya untuk sebagai bahan laporan tugas mereka sebagai petugas delik sandi. Menyusuri kota tua Sriwijaya yang ramai memang sangat menyenangkan. Hilir mudik pedati di jalan membawa aneka barang milik para saudagar. Di jalan juga sepertinya sudah terbiasa melihat para orang asing dari berbagai bangsa berlalu lalang. Rumah-rumah besar dengan pilar ukiran kayu jati berpagar dinding batu berderet sepanjang jalan yang tertata rapi. Tanah Sriwijaya sudah lama tak bertuan, tapi para warganya sepertinya tidak memperdulikannya. Siapapun penguasanya, yang penting mereka dalam keadaan tetap damai, dalam bertani, berdagang dan kehidupan lainnya. Tanah Sriwijaya pada saat ada dalam pengendalian para penguasa dari Tanah Melayu. Tapi siapa yang peduli? Begitulah suasana yang ditangkap oleh Raden Wijaya, Lawe, Mahesa Amping dan Argalanang ketika mereka menyusuri kota tua Sriwijaya. Mereka pun kembali ke Bandar Sebukit, melihat berbagai barang diangkut naik ke jung besar milik para saudagar dari berbagai bangsa. Mereka pun melihat di antara berbagai barang yang keluar masuk lewat Bandar Sebukit yang ramai itu adalah lada hitam. Mereka mendapat keterangan bahwa lada hitam adalah lada yang paling diminati oleh para pedagang asing karena merupakan lada yang terbaik. Lada hitam ini dibawa oleh para pedagang setempat dari pedalaman Sungai Kampar. Sebuah tempat yang jauh. "Jung bangsawan Sunda," berkata Argalanang menunjuk sebuah jung yang elok dengan banyak umbul-umbul berwarna kuning bergambar kepala harimau. Ternyata Argalanang memang telah banyak mengenal berbagai jenis jung. Jung elok itu memang milik bangsawan Sunda. Pemiliknya adalah seorang yang sangat dihormati di bumi Pasundan yang tidak lain adalah Raja Ragasuci penguasa Saunggalah putra Raja Darmasiksa yang telah mengasingkan dirinya bertapa di Gunung Galunggung sebagai seorang resi guru yang sakti. Raja Ragasuci sendiri terbilang masih paman Raden Wijaya dari garis ibunya yang berdarah Sunda. Ibunda Raden Wijaya dan Raja Ragasuci sebagai saudara lain ibu. Raja Ragasuci mempunyai seorang ibu berdarah campuran bangsawan Sriwijaya dan Melayu. Kehadiran Ragasuci di kota Sriwijaya adalah sebuah kunjungan ke tanah leluhur ibundanya. Masih ada pamannya di kota Sriwijaya, kakak kandung dari ibundanya bernama Bagus Kemuning, seorang bangsawan yang sangat disegani dan begitu berpengaruh. "Ternyata kamu berminat menyunting seorang putri dari tanah Melayu," bertanya Bagus Kemuning kepada kemenakannya Raja Ragasuci yang datang menemuinya di rumahnya. "Begitulah paman, mudah-mudahan aku dapat memenangkan sayembara itu," berkata Raja Ragasuci. Pada saat itu memang di tanah Melayu akan diadakan sebuah sayembara besar memperebutkan seorang putri Raja Melayu yang cantik jelita bernama Dara Puspa. Namun yang dapat mengikuti hanya dari kalangan yang berdarah bangsawan dari berbagai nagari. Salah satunya adalah Raja Ragasuci sendiri. Berita sayembara itu akan dilaksanakan pada hari purnama pekan depan telah didengar pula oleh Raden Wijaya dan kawan-kawannya yang tengah melaksanakan tugas sandi. "Besok kita berangkat ke Tanah Melayu," berkata Argalanang. Demikianlah, pada hari itu mereka mencari rumah penginapan di sekitar Bandar Sebukit. Malam telah menyelimuti Bandar Sebukit yang telah lelah setelah seharian ditingkahi kesibukan dan kepenatannya. Udara dingin di luar rumah menjadikan jalan-jalan menjadi begitu sepi dan lengang. Mahesa Amping belum tidur di kamar penginapannya. Pendengarannya yang tajam telah mendengar pembicaraan di kamar sebelah yang terpisah oleh dinding yang terbuat dari bilik kayu. Sebuah pembicaraan yang begitu menarik perhatiannya. "Apa susahnya menghancurkan Jung Singasari itu?" berkata seseorang terdengar dari bilik kamar Mahesa Amping yang telah mempertajam pendengarannya. "Tetapi sampai hari ini mereka masih belum kembali," berkata suara yang lain. "Apa yang akan kita laporkan kepada Tuanku Bagus Kemuning?" berkata suara orang yang pertama. "Tunggu sampai besok, baru kita dapat menghadap," berkata suara yang lain.
Yang kutakutkan, mereka tidak singgah ke sebukit tapi langsung pulang ke tanah Melayu, berkata orang yang pertama. Apa yang kamu takutkan? Bertanya suara orang kedua. Kamu ini benar-benar takut, berkata orang pertama. Tuanku Bagus Kemuning telah berpesan bahwa tugas ini jangan sampai didengar Baginda Raja, berkata orang pertama melanjutkan. Kamu benar, tapi aku bukan takut, berkata orang kedua terdengar oleh Mahesa Amping dengan kepekaan pendengarannya yang tajam terdengar membanting badannya ke pembaringan. Setelah itu tidak terdengar pembicaraan lagi. Yang terdengar adalah lenguh dengkur napas mereka yang saling bersahutan. Dengan pendengarannya yang tajam Mahesa Amping sudah menduga bahwa mereka sudah jauh terlelap tidur. Tiba-tiba saja pendengaran Mahesa Amping mendengar suara yang mencurigakan berasal dari atap rumah. Segera Mahesa Amping membangunkan Raden Wijaya yang sekamar dengannya. Ketika dilihatnya Raden Wijaya telah terbangun, Mahesa Amping segera keluar kamar langsung melenting ke atap rumah. Sesosok bayangan masih sempat dilihatnya telah berkelebat menghilang di kegelapan malam. Mahesa Amping kembali masuk ke kamarnya, mencoba menempelkan telinganya di dinding untuk mendengar apa yang telah terjadi di kamar sebelah. Suara dengkur sudah tidak terdengar lagi, bahkan lenguh desah halus napas sekalipun. Apa yang telah terjadi? Bertanya Raden Wijaya yang belum dapat mengerti apa yang tengah terjadi. Mahesa Amping menjelaskan kepada Raden Wijaya mulai dari apa yang dengan tidak sengaja mendengar pembicaraan orang di sebelah kamar dan terakhir suara mencurigakan di atas atap rumah. Aku merasa orang di sebelah sudah tidak bernyawa, berkata Mahesa Amping yang percaya sekali dengan kepekaan pendengarannya. Kita lihat apa yang terjadi, berkata Raden Wijaya. Mereka berdua telah keluar dari kamarnya dan langsung menuju kamar sebelah. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.